Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang data flow diagram. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada dengan saya sendiri, Muhammad Sensa dengan NPM 2021030010. Yang kedua ada Risnandaria Putra Mahadika dengan NPM 2021030017. Yang ketiga ada Muhammad Burhanuddin dengan NPM 2021030034. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Dika. Untuk Mas Dika dipersilahkan. Terima kasih, Mas Sahen. Di sini saya akan menjelaskan diagram level 0. Pertama, yaitu pasien mengambil nomor antrian pribadi. Kemudian, setelah mengambil nomor antrian, data pasien diberikan ke petugas resepsionis. Oleh petugas resepsionis memberikan rekam medis pasien kepada dokter. Setelah dokter melihat rekam medis, kemudian dokter melakukan tindakan untuk pasien. Setelah itu, laporan tentang pasien diberikan oleh perawat. Setelah diperawat, list obat dan resepnya akan diberikan ke kasir. Kasir melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran, bukti pembayaran diberikan ke apoteker, dan di apoteker sendiri menyiapkan obat untuk pasien. Setelah obat siap, obat dan resep nota pembayaran diambil oleh pasien. Setelah itu, pasien meninggalkan rumah sakit. Mungkin hanya itu untuk diagram level 0. Saya kembalikan kepada Muhammad Sahensah. Ya, terima kasih untuk Mas Dika. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Diagram level 1. Pasien nomor antrian untuk menyerahkan data pasien seperti KTP, kartu keluarga, dan BPJS. Setelah itu, data pasien dicek oleh resepsionis. Resepsionis akan mengecek data-data tersebut. Jika sudah terdaftar, lanjut ke proses resepsionis. Dan jika belum terdaftar, pasien tersebut akan membuat kartu pasien di resepsionis. Data pasien. Input data pasien akan diserahkan ke resepsionis. Jika data pasien tersebut tidak valid, akan dikembalikan kepada pasien. Jika data pasien tersebut valid, akan dibuatkan rekam medis pasien oleh resepsionis. Kemudian, resepsionis membuat laporan daftar pasien yang pernah mendaftar dan diberikan ke manajer. Dengan waktu yang bersamaan, rekam medis pasien akan dicek oleh dokter. Dan dokter akan mengupdate rekam medis pasien, data rekam tindakan untuk pasien. Selanjutnya, laporan tentang pasien akan diolah oleh perawat, dan perawat akan membuatkan list obat dan resepnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Burhan. Oke, terima kasih Mas Ainsah atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan melanjutkan proses diagram level 1 yang tadi sudah diawali oleh Mas Ainsah. Proses 1.4. List obat beserta resepnya kemudian diberikan kepada kasir. Kasir memberitahu kepada pasien untuk melakukan pembayaran. Setelah pasien melakukan pembayaran, kasir mengeluarkan konfirmasi pembayaran berupa bukti atau nota pembayaran. Setelah itu, kasir mengupdate keuangan di rumah sakit.
bahwa sudah terjadi sebuah transaksi dan mengakibatkan kas di rumah sakit itu bertambah. Jadi harus diupdate. Setelah itu, kasir membuat laporan keuangan rumah sakit yang nantinya akan diberikan kepada manajer. Proses selanjutnya yaitu proses 1.5. Setelah pasien menerima bukti atau nota pembayaran, kemudian nota tersebut diberikan kepada apoteker. Dan kemudian apoteker menyiapkan obat dan resepnya. Yang kemudian apoteker memberikan obat dan resepnya tersebut kepada pasien. Setelah itu, apoteker mengupdate data obat di dalam database data obat bahwa stok obat di tempat tersebut sudah berkurang. Setelah itu, apoteker membuat laporan obat-obatan yang nantinya akan diberikan kepada manajer. Proses selanjutnya yaitu proses 1.6, di mana manajer menerima 3 laporan, yaitu laporan daftar pasien yang pernah mendaftar, yang kedua, laporan keuangan rumah sakit, yang ketiga, laporan obat-obatan. Nah, ketiga laporan tersebut akan diolah lagi oleh si manajer, yang nantinya akan menjadi laporan yang diperuntukkan untuk pimpinan rumah sakit tersebut. Dan juga hasil olahan tersebut akan dimasukkan ke dalam database milik manajer, di mana di dalam database tersebut, data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan ke depannya. Misalnya, jika awal bulan stok obat itu 1000 dan akhir bulan itu tinggal 100, maka kedepannya manajer harus mengambil sebuah keputusan, yaitu misalnya untuk keputusan untuk menambah stok obat untuk bulan depan. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Mas Sahensah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Dika dan Mas Burhan. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di forum diskusi e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.